Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi pada pembelajaran matematika hari ini, masih mengenai topik koordinat kartesius. Nah, pada topik koordinat kartesius hari ini, kita akan mempelajari subbab baru, yaitu tentang memahami posisi garis terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, mari kita simak bersama-sama. Bagaimana sih posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, perhatikan ilustrasi berikut ya. Nah, di sini Ibu punya 3 buah bidang kartesius. Kemudian, pada gambar yang pertama, Ibu memiliki garis N. Garis N posisinya seperti ini ya. Nah, garis N posisinya seperti ini. Ini adalah sumbu X, dan yang ini, yang tegak, itu adalah sumbu Y. Nah, posisi garis N itu adalah seperti ini. Nah, simak baik-baik. Kemudian yang kedua, Ibu untuk gambar yang kedua, pada bidang kartesius yang kedua, Ibu memiliki garis M. Nah, garis M itu posisi gambarnya seperti ini. Bedakan ya, garis N seperti ini, garis M seperti ini. Kemudian, kita lihat gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga, posisi garis O itu seperti ini. Miring gitu ya, miring. Kemudian, dari gambar 1, gambar 2, gambar 3, dari sini kita akan melihat posisi garis terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Misalkan, pada gambar yang pertama, bentuk garis N seperti ini, posisinya terhadap sumbu X itu bagaimana? Pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, posisi garis N terhadap sumbu Y itu bagaimana? Begitu pula untuk gambar yang kedua. Posisi garis M terhadap sumbu Y yang ini, itu bagaimana posisinya? Kemudian posisi garis M terhadap sumbu X itu bagaimana? Begitu pula untuk garis O ini. Pertanyaannya sama. Mari kita simak bersama-sama. Apa yang dapat kita simpulkan dari gambar 1, 2, dan 3 berdasarkan posisi garis terhadap sumbu X dan juga sumbu Y? Mari kita lihat. Nah, perhatikan tabel di bawah ini. Dapat kita lihat pada gambar yang pertama. Pada gambar yang pertama, garis yang sejajar dengan sumbu X itu adalah garis N. Lihat ya, gambar yang pertama. Ibu kembalikan lagi. Nah, ini. Garis N ini ternyata dia sejajar dengan sumbu X. Posisinya, posisi garisnya terhadap sumbu X itu adalah sejajar. Kemudian, garis yang sejajar dengan sumbu Y itu adalah garis M. Jadi, garis M ini, kalau kita melihat dari sejajar atau tidaknya posisinya, garis M ini, dia tidak sejajar dengan sumbu X, tetapi dia sejajarnya dengan sumbu Y. Begitu maksudnya. Kemudian, untuk melihat posisi garis yang berikutnya, kita lihat. Garis yang tegak lurus dengan sumbu X itu adalah garis M. Garis yang tegak lurus dengan sumbu X itu adalah garis M. Kita lihat. Nah, garis M ini ternyata dia tegak lurus dengan apa? Dengan sumbu X. Kenapa dia bisa dikatakan tegak lurus? Dan kenapa dia bisa dikatakan sejajar dengan sumbu Y? Kenapa? Alasannya yang pertama, dia dikatakan tegak lurus dengan sumbu X, garis M ini dikatakan tegak lurus dengan sumbu X, itu karena dia memotong, nah ini ya, dia memotong sumbu X
dan membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Dapat dilihat di sebelah sini. Garis M ini dia memotong sumbu X di titik ini, di titik 3 ini ya, 0,3 ini ya. Nah, dan membentuk apa? Maaf, tadi bukan 0,3, di titik 3,0 ini, dan membentuk sudut 90 derajat. Nah, maka posisi garis M terhadap sumbu X itu adalah tegak lurus. Dan kenapa posisi garis M ini terhadap sumbu Y itu adalah sejajar? Kenapa? Nah, dia dikatakan sejajar karena apabila sumbu sumbu Y ini diperpanjang dan garis M ini diperpanjang, mereka tidak akan pernah saling berpotongan atau tidak akan pernah saling bertemu. Memotong seperti ini itu tidak akan mungkin. Jadi jika diperpanjang, garis Y-nya diperpanjang ke sana, kemudian garis M-nya juga diperpanjang ke arah sana, dia tidak akan pernah saling bertemu. Dan jaraknya ini, jarak antara sumbu Y dan juga jarak antara sumbu Y dan juga garis M ini akan selalu sama. Dan diperpanjang mereka tidak akan pernah saling bertemu. Itulah yang dikatakan dengan sejajar. Tetapi apabila garis M ini agak dimiringkan sedikit ke arah sana gitu ya, ke arah sana. Nah, jika diperpanjang nanti akan bertemu pada titik potong. Nah, itu nanti dikatakan bukan sejajar. Gitu ya. Sama seperti gambar yang ketiga ini. Kita lihat. Gambar yang ketiga ini, dia miring bentuknya. Nah, berarti apakah dia posisinya sejajar? Jelas tidak, karena sejajar tadi apa? Sejajar tadi apabila dia diperpanjang, itu tidak akan pernah menemukan titik potong atau tidak akan pernah berpotongan. Tetapi, apakah dia bisa dikatakan tegak lurus? Dia juga tidak bisa dikatakan tegak lurus terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Tidak bisa dikatakan tegak lurus maupun tidak bisa dikatakan sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y. Kenapa? Ya kalau dia dikatakan sejajar dengan sumbu Y, dia juga tidak sejajar, dia memotong. Dikatakan sejajar dengan sumbu X, dia juga tidak sejajar tapi dia memotong. Dikatakan tegak lurus, dia memang memotong tapi tidak membentuk sudut siku-siku. Nah, dikatakan tegak lurus terhadap sumbu X, dia memang memotong tetapi tidak membentuk sudut 90 derajat. Maka garis O bentuknya yang seperti ini itu tidak bisa atau tidak bisa dikatakan dia sejajar maupun tegak lurus baik itu terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Maka posisi garis seperti ini itu dikatakan sebagai posisi garis yang memotong. Hanya yang memotong saja. Memotong apa? Memotong sumbu X dan juga sumbu Y. Begitu ya. Sehingga tadi kesimpulannya seperti ini, seperti pada tabel ini. Nah, garis tadi sampai sini ya berarti. Garis yang tegak lurus dengan sumbu Y itu adalah garis N. Jadi garis N itu adalah tegak lurus terhadap sumbu Y. Nah, ini. Garis N ini tegak lurus terhadap sumbu Y. Kenapa? Karena dia berpotongan pada sumbu Y dan potongan tersebut itu membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Nah, kemudian kita lihat yang terakhir di sini. Nah, garis yang memotong sumbu X dan memotong sumbu Y itu hanyalah garis O. Jadi, posisi garis O ini itu tidak bisa dikatakan sejajar baik terhadap sumbu X maupun sumbu Y, juga tidak dapat dikatakan tegak lurus terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Karena tadi yang sudah Ibu jelaskan. Tetapi posisi garis O ini hanyalah memotong. Memotong siapa? Memotong sumbu X dan juga sumbu Y. Jadi bedakannya, sehingga di sini dapat kita simpulkan lagi secara keseluruhan. Berdasarkan kesimpulan sebelumnya, maka posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y itu ada 3 jenis. Yang pertama, itu adalah posisi garis sejajar terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Berarti posisi garis sejajar ya, baik terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Yang kedua, posisi garis tegak lurus terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Jadi posisinya yang pertama ada posisi garis yang sejajar, baik terhadap sumbu X dan juga sumbu Y.
Yang kedua, posisi garis tegak lurus terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Dan posisi yang ketiga itu adalah posisi garis yang memotong, baik memotong sumbu X dan juga sumbu Y. Dari sini dapat kita tarik definisi garis sejajar adalah suatu kedudukan dua garis atau lebih pada bidang datar. Dalam artian di sini adalah bidang koordinat kartesius ya, yang tidak memiliki titik potong walaupun kedua garis diperpanjang. Jadi sama seperti yang Ibu jelaskan tadi. Apabila dia diperpanjang, dia tidak akan pernah saling bertemu atau memotong dan selalu memiliki jarak yang sama antara garis yang satu dengan garis yang kedua. Sehingga apabila diperpanjang, dia akan lurus saja, tidak akan pernah memotong. Ibaratnya garis yang sejajar itu seperti rel kereta api yang lurus. Rel kereta api yang lurus, dia itu jaraknya selalu sama, dan apabila diperpanjang, dia tidak akan pernah saling memotong. Rel kereta api yang lurus ya. Nah, itu bisa diibaratkan pengaplikasian garis sejajar dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Kemudian kita lihat definisi untuk yang tegak lurus. Nah, kalau yang tegak lurus, garis tegak lurus adalah kedudukan garis yang berpotongan. Dia berpotongan. Dan pada titik potongnya membentuk sudut siku-siku. Jadi, yang membedakan garis tegak lurus di sini dengan garis yang memotong itu apa? Sama-sama saling memotong atau berpotongan, tetapi kalau pada garis yang tegak lurus ditambahi hasil perpotongannya tadi membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Itu yang membedakan. Nah, mari kita lihat yang terakhir berarti ini ya. Berarti garis yang berpotongan atau memotong adalah kedudukan dua garis atau lebih yang mempunyai titik potong karena kedua garis saling bertemu. Tetapi titik potongnya tadi belum tentu menghasilkan sudut 90 derajat. Jika dia menghasilkan sudut 90 derajat, perpotongannya itu akan menghasilkan garis yang tegak lurus. Jadi tegak lurus itu syaratnya tidak hanya saling berpotongan, tetapi syaratnya ditambah lagi satu lagi yaitu harus membentuk sudut 90 derajat. Sampai di sini apakah cukup dipahami? Mari kita lanjut. Kita lanjut ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama. Di sini Ibu berikan dua contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama. Nah, ini. Pertanyaannya. Kalian Ibu suruh menggambar garis K. Nah, ini lihat. Menggambar garis K yang melalui titik A 3, -5. Tetapi ada syaratnya. Kalian menggambar garis yang melalui titik A 3,-5, tetapi tidak boleh sejajar dengan sumbu X dan tidak boleh sejajar dengan sumbu Y. Nah, bagaimana itu? Jadi kira-kira kalian dapat membayangkan tidak posisi garisnya itu seperti apa? Jadi kalian suruh menggambar garis yang namanya itu garis K, yang dia itu melalui titik A, titik A-nya itu koordinatnya 3,-5, jadi dia harus melalui. Tetapi tidak boleh sejajar dengan sumbu X dan juga sumbu Y. Maka langkah pertama yang perlu kalian lakukan itu apa? Nah, langkah pertama, nah ini lihat. Langkah awal, kalian itu harus membuat titik A 3,-5 pada bidang kartesius. Jadi langkah awalnya kalian menggambar titik A dulu di bidang kartesius. Yang mana titik A itu koordinatnya adalah 3,-5. Berarti X-nya adalah 3, Y-nya adalah -5. X-nya 3 itu berarti di sini ya. Nah, di sini Y-nya -5 itu di mana? Oh, di sini. Ini adalah -5 untuk Y-nya. Berarti 3,-5 itu di sini titik A-nya. Nah, di sini ya. Nah, ini adalah titik A-nya. Kemudian langkah selanjutnya apa? Lihat di sini. Langkah selanjutnya kalian membuat garis yang melalui titik A tersebut. Nah, melalui titik ini, titik A ini. Jadi ada garis yang melalui titik A ini, tetapi garis tersebut tidak boleh sejajar dengan sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, berarti bagaimana garisnya? Karena ada syarat yang tidak boleh sejajar dengan sumbu X dan juga sumbu Y.
Berarti garisnya itu adalah ini. Nah, Ibu ulangi lagi. Garisnya yang ini. Kenapa ini? Nah, sekarang kita lihat. Dia melalui titik A tidak? Dia melalui titik A. Nih, garis ini melalui titik A. Kemudian kita lihat lagi. Garis K ini, dia sudah melalui titik A. Tetapi apakah garis K ini sejajar dengan sumbu X? Kita lihat. Apakah dia sejajar dengan sumbu X? Oh tidak, ternyata dia tidak sejajar dengan sumbu X, tapi dia memotong sumbu X saja. Kemudian kita lihat syarat yang berikutnya. Apakah garis K ini sejajar dengan sumbu Y? Oh, ternyata garis K ini juga tidak sejajar dengan sumbu Y. Tapi dia hanya memotong. Sama kondisinya dengan sama kondisinya terhadap sumbu X tadi juga tidak sejajar. Nah, tetapi cuma mau motong. Sehingga karena semua syaratnya ini terpenuhi, 3 syaratnya itu terpenuhi, yaitu yang pertama melalui titik A, yang kedua tidak sejajar dengan sumbu X, dan yang ketiga tidak sejajar dengan sumbu Y, maka jawaban dari persoalan contoh soal nomor 1 ini, itu adalah ini gambarnya. Begitu ya? Apakah cukup dimengerti? Nanti kalau pertanyaannya ibu ganti seperti ini. Misalkan syaratnya dia sejajar dengan sumbu Y gitu ya. Jadi gambarkan garis K yang melalui titik A 3,-5 yang sejajar dengan sumbu Y. Maka garis K ini tinggal kita geser ke arah sini. Nah, sini melalui titik A, bentuknya nanti jadi seperti ini. Kita tarik dari sini melalui titik A ke sana. Begitu. Itu nanti hasilnya garis K tersebut melalui titik A dan kondisinya sejajar dengan sumbu Y. Begitu kalau misalkan Ibu ganti soalnya. Tapi untuk kasus contoh soal yang pertama ini, itu gambarnya seperti ini. Apakah cukup jelas? Jika nanti ada pertanyaan, bisa ditanyakan ke Ibu. Ibu lanjutkan untuk contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, apa soalnya? Di sini sama, kalian masih Ibu suruh untuk menggambar. Nah, di sini gambarnya ada 2 garis ya. Kalian Ibu suruh untuk menggambar garis M dan juga garis N yang saling sejajar. Jadi, garis M dan garis N itu garis yang saling sejajar. Ayo, ingat ya, sejajar berarti mereka memiliki jarak yang sama antar kedua garis tersebut, dan apabila diperpanjang itu tidak akan pernah berpotongan, itu sejajar. Maka kalian Ibu suruh untuk menggambar garis M dan garis N yang saling sejajar, tapi ada syarat berikutnya. Tapi tidak boleh tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, kira-kira bagaimana? Kalian Ibu suruh untuk membuat garis M dan garis N yang saling sejajar, tetapi garis M dan garis N itu tadi tidak boleh tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kira-kira bagaimana gambarnya? Kita lihat penyelesaiannya. Di sini. Kalian harus membuat 2 garis, yaitu garis M dan garis N, yang saling sejajar. Jadi yang saling sejajar itu adalah garis N dan garis M-nya ya, bukan terhadap sumbu X maupun sumbu Y, bukan. Tetapi yang sejajar itu adalah garis M dan garis N-nya. Tetapi ada syarat di sini. Tetapi garis M dan garis N yang dibuat sejajar tadi tidak boleh tegak lurus dengan sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, gambarnya kira-kira seperti ini. Ini garis M. Nah, lihat. Garis M ini, kita lihat dulu ya. Garis M ini tadi, kan tidak boleh tegak lurus dengan sumbu X dan juga sumbu Y. Mari kita lihat, kita simak. Oh, ternyata garis M ini, dia tidak tegak lurus terhadap sumbu X. Kenapa? Karena memang dia berpotongan, tetapi hasil potongannya tidak membentuk sudut 90 derajat. Itu. Nah, sekarang kita lihat lagi. Garis M ini juga tidak tegak lurus terhadap sumbu Y. Kenapa? Karena walaupun garis M ini memotong sumbu Y, tetapi hasil potongannya tersebut tidak membentuk sudut 90 derajat. Maka garis M ini
tidak tegak lurus terhadap sumbu X maupun tidak tegak lurus terhadap sumbu Y. Berarti untuk garis M ini sudah terpenuhi ya. Sudah terpenuhi ya syaratnya, tidak boleh tegak lurus dengan sumbu X dan juga sumbu Y. Sekarang yang selanjutnya, kita berarti disuruh membuat garis N. Nah, garis N-nya itu juga sama. Garis N-nya itu juga tidak boleh tegak lurus terhadap sumbu X dan juga tidak boleh tegak lurus terhadap sumbu Y. Sehingga, apa yang dapat kalian tangkap? Berarti mesti nanti posisinya garis N tadi juga miring seperti sumbu M. Tetapi di sini kita lihat garis N ini harus sejajar dengan garis M. Jadi nanti posisinya bisa saja di sini. Nah, miring seperti ini. Ataupun di sini. Miring seperti ini. Begitu ya, kita lihat. Nah, di sini. Ibu menggambarnya di sini. Jadi garis N-nya posisinya di sini. Sekarang kita lihat satu-satu. Untuk garis N. Nah, garis N ini apakah tegak lurus terhadap sumbu X? Tidak ya, walaupun dia memotong di sumbu X, tapi dia tidak membentuk sudut 90 derajat. Maka garis N tidak tegak lurus terhadap sumbu X. Apakah garis N ini tegak lurus terhadap sumbu Y? Kita lihat. Tidak juga ya, walaupun dia memotong, tetapi hasil potongannya tidak membentuk sudut 90 derajat. Maka terpenuhi syarat bahwa garis N ini tidak tegak lurus terhadap sumbu X maupun tidak tegak lurus terhadap sumbu Y. Dan kita lihat bahwa garis M dan juga garis N itu adalah garis yang sejajar. Kenapa bisa dikatakan sejajar? Lihat di sini. Apabila garis M ini diperpanjang dan garis N ini diperpanjang, apakah mereka saling bertemu dan berpotongan? Jawabannya adalah tidak. Jika mereka berdua diperpanjang, garis M diperpanjang, garis N juga diperpanjang, mereka tidak akan pernah bertemu di titik potong, tidak akan pernah berpotongan. Karena apa? Karena mereka memiliki jarak yang sama. Jarak dari M ke N ini jaraknya sama, terus sama, seperti rel kereta api yang lurus tadi. Nah, sehingga jawaban dari persoalan contoh 2 itu adalah gambarnya seperti ini. Garis M dan N saling sejajar, tetapi garis M dan N ini tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan juga sumbu Y, sehingga terpenuhi semua ya. Sehingga terpenuhi semua syarat. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini mengenai garis. Nah, apabila kalian masih ada pertanyaan terkait posisi garis baik terhadap sumbu X maupun sumbu Y, dapat ditanyakan kepada Ibu nanti. Nah, mungkin cukup sekian, dan Ibu akan berikan latihan. Nah, di sini ya. Nah, nanti kalian dapat lihat latihannya. Kalian kerjakan buku paket halaman 64. Kerjakan nomor 1, 3, 4, 5, dan juga 6. Nanti dikumpulkan di Google Classroom pada jam pelajaran matematika. Begitu ya. Nanti dapat dilihat lagi, Ibu akan berikan soft file dari PPT-nya. Nanti kalian dapat lihat kembali untuk materinya dan juga untuk soal latihannya. Begitu, cukup sekian pembelajaran hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan memberkati.